Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aulia Putri Lubis dari kelas PSPMG 2019 atau kelas konversi dengan mata kuliah media pembelajaran berbasis IT dan dosen pengampu Ibu Ade Andriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku digital atau e-book interaktif. Oke. Pertama kali saya akan menjelaskan apa sih itu buku digital. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, di mana buku itu adalah suatu yang berhubungan dengan kertas berjilid, berisi tulisan ataupun tanpa tulisan. Sedangkan digital itu berarti sesuatu yang berkaitan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan ataupun penomoran. Berdasarkan dua terminologi ini, dapat disimpulkan bahwa buku digital itu merupakan buku yang dibentuk digital yang terdiri dari teks, gambar, audio, video, animasi, dan evaluasi yang dapat dibaca melalui komputer, smartphone, dan tablet. Istilah lain buku digital ini adalah electronic book atau e-book, yaitu buku dalam bentuk digital yang dapat diakses secara elektronik. Selanjutnya itu buku digital atau e-book interaktif itu adalah buku yang disusun terdiri dari teks, gambar, video, dan animasi yang dapat diakses secara interaktif. Artinya itu penggunanya itu dapat berinteraksi langsung dengan buku digital tersebut. Misalnya itu pengguna dapat mengakses, mengerjakan soal pada buku, dan berinteraksi melalui fitur-fitur yang disediakan. Dan interaksi dalam mengakses buku digital ini dapat berupa umpan balik yang diperoleh oleh pengguna, lalu tampilan hasil jawaban soal setelah penggunaan mengerjakannya. Selanjutnya itu perintah berupa tahapan-tahapan aktivitas dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya itu ada pemanfaatan buku digital dalam proses pembelajaran dan penelitian untuk meningkatnya itu sangat tajam. Hal ini itu dapat ditunjukkan dengan banyaknya dosen dan guru yang telah memanfaatkan buku digital ini dalam proses belajar mengajar. Lebih jauh lagi, banyak hasil penelitian yang ditemukan perihal pengembangan buku digital. Selanjutnya itu misalnya ada penelitian yang dilakukan oleh Pak Budiha pada tahun 2020 dengan judul pengembangan bahan ajar interaktif berbasis PMRI untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa setelah menggunakan perangkat pasca proses validasi, praktisasi, dan efektivitas. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari buku digital. Berdasarkan penelitian pengembangan buku digital yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa buku digital itu memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama itu ada buku digital itu dapat membantu ilustrasi ruang 3 dimensi menjadi lebih nyata, sehingga dapat membantu siswa yang berkemampuan spesial kurang baik. Selanjutnya itu yang kedua, ada siswa lebih mudah memahami konten atau materi yang terdapat pada media elektronik karena terbantu dengan efek video, animasi, gambar, dan suara yang menyebabkannya menjadi lebih autentik dan kontekstual. Selanjutnya yang ketiga itu ada pemanfaatan buku digital meningkatkan interaktivitas proses pembelajaran. Selanjutnya yang keempat itu, melalui buku digital, siswa fokus melakukan aktivitas belajar sesuai dengan tahapannya. Mereka sedang melakukan interaksi sesuai dengan tahapan yang telah dirancang. Selanjutnya yang kelima itu ada dapat meminimalisir kejenuhan siswa dalam belajar, sebab mereka dapat menikmati fitur-fitur yang disediakan. Selanjutnya itu yang keenam, ada evaluasi interaktif pada buku digital yang dapat merangsang siswa untuk mengerjakan dan mengulang jika melakukan beberapa kesalahan. Selanjutnya itu di sini saya akan mengenalkan tentang aplikasi yang dapat membuat buku digital, yaitu dengan aplikasi Flip PDF. Untuk lebih jelasnya saya akan langsung ke aplikasi Flip PDF. Oke. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu Flipbook PDF. Flip PDF atau Flipbook ini adalah salah satu
adalah salah satu jenis buku, majalah maupun slide dalam bentuk elektronik yang ditampilkan seolah-olah seperti buku cetak dan dapat dibuka lembar per lembar. Dan flip buku ini dapat dihasilkan dengan menggunakan aplikasi flip PDF. Secara umum, fungsi aplikasi ini itu adalah mengubah file PDF, Word, ataupun PPT ke dalam bentuk digital, yaitu flipbook. Selain itu, aplikasi ini memiliki halaman multimedia dan fitur yang dapat digunakan untuk menyisipkan hyperlink, gambar, audio, video, SWF, dan animasi. Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan beberapa buku elektronik, slide elektronik, paper elektronik, majalah elektronik, bahan ajar elektronik, dan media elektronik lainnya. Aplikasi ini dapat mengembangkan media yang terdiri dari teks, gambar, suara, grafik, animasi SWF, dan video berformat FLV dan MP4, sehingga media yang dihasilkan lebih menarik. Selain itu, aplikasi ini dilengkapi juga dengan beberapa fitur seperti tombol kontrol, navigasi bar, hyperlink, background, dan backsound. Selanjutnya itu, media atau bahan ajar yang dihasilkan oleh Flip PDF ini dapat dipublikasikan dalam ekstensi HTML, GIF, screensaver, dan apps, di mana setiap jenis ekstensi ini memiliki kelebihannya masing-masing, di mana misalnya output dengan format HTML itu memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan media atau bahan ajar secara daring yang dapat diunggah ke dalam flash disk, maksudnya yang dapat diunggah ke dalam website dengan jenis ekstensi. Lalu jika menggunakan jenis ekstensi XA, itu dapat digunakan untuk pengiriman CD atau flash disk. Selanjutnya ada pun format zip, yang yaitu dapat dimanfaatkan untuk pengiriman melalui email secara efektif dan cepat. Selanjutnya itu ada juga yang terakhir format AVV atau apps, yaitu media dan bahan ajar memungkinkan untuk diakses melalui smartphone, tablet, iPad, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, media bahan ajar digital yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh pengguna secara maksimal. Dan output buku digital interaktif yang dihasilkan oleh aplikasi Flip PDF ini dapat digunakan secara daring melalui smartphone, tablet, laptop, dan lain-lain sebagainya. Sehingga pengguna dapat mengaksesnya secara fleksibel tanpa terbatas waktu dan ruang. Selain itu, pengguna akan merasa tertarik menggunakan buku digital interaktif ini, sebab buku ini akan lebih terasa realistik dan autentik. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari Flip PDF, di mana media atau bahan ajar yang dihasilkan oleh aplikasi Flip PDF ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu pertama, media atau perangkat pembelajaran yang dihasilkan dapat diakses secara daring, sehingga dapat digunakan kapan dan dimanapun dengan menggunakan pengguna berada. Selanjutnya yang kedua itu media atau bahan ajar dapat dilengkapi dengan animasi, video, audio, sehingga dapat dikembangkan secara realistik, autentik, dan kontekstual. Selanjutnya yang ketiga itu dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan buku dan LKPD berbasis kemandirian belajar siswa, di mana LKPD dilengkapi petunjuk penggunaan yang jelas, video, audio, dan latihan yang dirancang secara interaktif. Selanjutnya yang keempat itu ada fitur-fitur dalam media dan bahan ajar sangat bervariasi sehingga pengguna tidak merasa bosan. Selanjutnya selain memiliki kelebihan, aplikasi ini juga memiliki kekurangan. Itu yang pertama ada memerlukan komputer atau laptop untuk menggunakannya. Yang kedua memerlukan jaringan internet yang dapat diakses secara daring. Selanjutnya yang ketiga untuk flipbook versi lengkap memerlukan biaya. Selanjutnya, untuk menghasilkan media digital, diperlukan keahlian. Ada beberapa aplikasi seperti editing gambar, video, audio aplikasi, lalu membuat animasi, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang menu-menu pada Flip PDF. Pertama, ada home page, di mana di halaman home ini terdapat menu recent project, create new project, recent output, code
platform, dan advanced mode. Yang pertama ada create new project, di mana di sini terdapat menu new project, di mana menu ini berfungsi untuk memulai sebuah project flipbook baru. Setelah menekan menu tombol ini, selanjutnya diperlukan memiliki file dan ekstensi Word, PDF, atau PPT yang dikembangkan untuk menjadi media elektronik. Selanjutnya itu menu ini digunakan, ada menu demo, di mana menu ini digunakan untuk mendemonstrasikan media elektronik yang tersedia. Selanjutnya ada menu project templates, di mana ini digunakan untuk menyediakan beberapa templates yang dapat digunakan untuk mengembangkan buku digital. Selanjutnya itu ada menu bookcast demo. Fitur ini dilengkapi untuk menampilkan beberapa buku yang terdapat pada bookcast. Selanjutnya itu ada recent project, di mana recent project ini berguna untuk menampilkan semua proyek yang baru dikerjakan. Lalu pengguna dapat mengklik salah satu proyek dan selanjutnya untuk melakukan proses editing. Selanjutnya recent output, di mana menu ini berfungsi untuk mengarahkan pengguna untuk membuka atau melihat beberapa proyek yang baru saja dikerjakan. Selanjutnya ada cloud platform, di mana menu ini digunakan untuk mengelola proyek yang telah dibuat. Proyek ini ditampilkan sebagai sampul tebal di rak buku yang terlihat seolah-olah buku cetak. Pengguna juga dapat memilih katalog dari menu drop-down dan melihat proyek di bawah katalog ini. Menu ini disediakan panduan untuk mempublikasikan buku digital secara online. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mengimport proyek berupa PDF. Klik menu new project. Lalu di situ akan ada tampilan seperti yang tertera di layar ini. Selanjutnya kita pilih HTML5, lalu klik OK. Pilih file, mengklik PDF yang ada di komputer. Sebentar kita browse. Sebentar. Karena namanya lupa. Sebentar. Dari John tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Oke, selanjutnya kita klik import now. Sebentar, sedang loading. Oke. Selanjutnya, tunggu sebentar, sedang loading. Oke, tunggu sebentar. Oke, ini dia buku digital persamaan dan fungsi kuadrat. Nih, pertama ada persamaan dan fungsi kuadrat, penulis Aulia Putralubis, editor Aulia Putralubis, desain cover Aulia Putralubis. Selanjutnya ada kata pengantar, ada daftar isi, ada rencana pembelajaran, ada bab 1 tentang persamaan kuadrat,
selanjutnya hingga halaman 27. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang desain window pada 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 apa? Pada file PDF kita ini. Tunggu sebentar. Oke, ini di sini ada tulisan edit page, menu edit page, di mana menu ini berfungsi untuk melakukan editing pada project. Selanjutnya ada menu apply checks, di mana menu ini digunakan untuk menerapkan perubahan, di mana pengguna sebaiknya mengklik icon apply change setiap melakukan perubahan dan editing terhadap project. Selanjutnya ada publish. Publish itu merupakan menu yang berfungsi untuk mempublikasikan halaman flipbox yang telah dibuat. Lalu ada upload online, di mana menu ini berguna untuk mengunggah proyek akses secara daring. Selanjutnya ada template and ini, di mana ini berfungsi untuk menyediakan beberapa template yang dapat digunakan dan pilihan bahasa yang sesuai dengan yang diinginkan. Oke, selanjutnya tampilan halaman pada edit page. Saya akan menjelaskannya. Edit page. Oke. Tunggu sebentar. Oke. Di sini terdapat submenu. Yang pertama ada select. Itu berfungsi untuk memilih pada halaman kerja. Ada hand yang berfungsi untuk menggeser halaman kerja seolah-olah menggunakan tangan. Selanjutnya ada open link yang berfungsi untuk menambahkan open link pada lembaran kerja. Selanjutnya ada movie untuk menambahkan video pada halaman kerja. Selanjutnya ada YouTube, menambahkan link video pada halaman diinginkan. Selanjutnya ada audio, di mana untuk menambahkan audio pada halaman kerja. Selanjutnya ada image atau gambar, di mana untuk menambahkan gambar pada halaman kerja. Selanjutnya ada slider, di mana untuk menambahkan slider pada halaman kerja. Selanjutnya ada teks, di mana berfungsi untuk menambahkan tulisan pada halaman kerja. Selanjutnya ada more, yang berfungsi untuk menyediakan fitur-fitur tambahan yang lebih beragam seperti flash, hotspot, button, save, zoom, print, price, and text button. Selanjutnya ada save, di mana untuk menyimpan dan menutup proyek baru yang baru saja dikerjakan. Selanjutnya ada save and exit, di mana untuk menyimpan dan melanjutkan proses editing. Selanjutnya ada editing halaman. Yang pertama ada view, yang berfungsi untuk menambahkan halaman pada buku digital. Selanjutnya ada insert text, di mana berfungsi untuk menambahkan halaman baru, baik dalam ekstensi PDF, image, ataupun SOF. Selanjutnya ada replace text, di mana berfungsi untuk menukar posisi halaman. Selanjutnya ada copy this page atau paste into the next page. Itu berfungsi untuk menyalin halaman yang dipilih dan diduplikasikan pada halaman berikutnya. Selanjutnya ada delete the selected. Itu berfungsi untuk menghapus halaman yang diinginkan. Selanjutnya ada move up, berfungsi untuk memindahkan halaman yang dipilih ke posisi atas. Selanjutnya ada move down, di mana berfungsi untuk memindahkan halaman yang ke posisi bawah. Selanjutnya ada editing project, di mana editing project ini berfungsi untuk berbagai macam. Pertama, copy, yaitu untuk menjiplak sebuah teks, tabel, paragraf, gambar, dan objek yang lainnya. Selanjutnya ada paste, menu untuk menempelkan atau memindahkan teks, gambar, tabel,
dan objek lainnya pada halaman kerja. Selanjutnya ada paste to, yaitu menu untuk menempelkan atau memindahkan teks, gambar, tabel, dan objek lainnya pada halaman kerja yang dikehendaki. Misalnya untuk semua halaman, halaman ganjil, dan halaman genap saja. Selanjutnya itu ada ini merupakan submenu yang untuk membatalkan suatu perintah yang sudah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya ada juga yang gambar seperti ini, itu submenu yang berfungsi untuk mengulang perintah yang telah dibatalkan sebelumnya atau kebalikan fungsi undo. Selanjutnya ada delete, di mana menu ini berfungsi untuk menghapus teks, gambar, tabel, dan objek lainnya pada halaman kerja yang dikehendaki. Selanjutnya ada rotasi kiri untuk memutar ke kiri 90 derajat, di mana menu ini berfungsi untuk memutar teks, gambar, tabel, dan objek lain pada halaman kerja ke arah kiri. Lalu ada juga rotasi kanan, di mana untuk memutar teks, gambar, tabel, dan objek lainnya pada halaman kerja ke arah kanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses import dan pengaturan awal. Di mana tadi sudah saya jelaskan bahwasanya kembali dulu. Sebentar, kita kembali dulu. Oke, ke sini. Di mana di sini ada menu-menu. Pertama, kita untuk menghasilkan buku digital itu, menghasilkan buku digital yang interaktif itu perlu persiapan sebagai berikut. Misalnya, file buku digital dengan ekstensi PDF, lalu gambar-gambar pendukung buku digital, video atau animasi yang akan digunakan pada buku digital, lalu audio atau musik yang akan dimasukkan pada buku digital, lalu LKPD atau LAS yang akan dikoneksikan ke dalam buku digital, lalu alat evaluasi berupa soal-soal pilihan berganda, jawaban singkat ataupun esai. Selanjutnya kita sudah mengimport file PDF ini ke aplikasi Flipbooks atau Flip PDF. Setelah proses input itu kita klik switch to desktop mode untuk menghasilkan buku digital versi laptop ataupun komputer. Dan sebaliknya kita bisa mengklik switch to the mobile mode untuk menghasilkan buku digital versi smartphone, atau tetap bisa diakses melalui laptop dan PC secara daring. Oke. Selanjutnya ini udah H5 Metro. Untuk menukar tampilan buku digital dapat dilakukan dengan mengklik template H5 Metro ini. Oke, ini dia tampilan-tampilannya. Misalnya kita pilih hitam. Oke, misalnya ini kan hanya pemisalan. Dimana itu banyak jenis template yang dapat disediakan, yaitu classical, clear, continuous, flat, float, dan lain sebagainya. Itu bisa kita pilih sesuai keinginan kita. Oke. Selanjutnya, bagaimana saya akan menjelaskan tentang penukaran bahasa. Penukaran bahasa ini dapat dilihat dari language-nya. Ada berbagai bahasa. Ada English, Arabic, Chinese, Korean, Indonesia, dan lain sebagainya. Oke. Di sini saya memilih Indonesia. Lalu selanjutnya, atur device atau alat yang digunakan untuk mengakses buku digital.
sehingga bisa diakses melalui handphone dan lain sebagainya. Di sini bisa diakses untuk handphone. Sebentar ya. Ini diakses untuk handphone. Selanjutnya bagaimana mengedit buku digital, misal menambahkan teks, gambar, animasi, video, link YouTube dapat dilakukan dengan edit page. Oke. Dan kita juga bisa menambahkan halaman baru. Di sini kita bisa mengkliknya. Bisa browser, Blackbank, atau lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan gambar. Cara menambahkan gambar dan teks. Untuk menambahkan gambar, kita tinggal klik image. Oke. Untuk menambahkan teks, tinggal kita klik teks. Di sini sudah banyak tipe teks yang bisa kita pilih. Ini tadi kita ingin menambahkan gambar. Ya. Tuh, jika kita ingin menambahkan teks. Jika ingin. Jika tidak ingin, tidak usah. Bisa di delete. Oke, gitu. Dan ini untuk penambahan gambar. Untuk penambahan gambar, tinggal klik image. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara menambahkan video, animasi, audio, atau lain sebagainya. Itu bisa melalui movie, bisa YouTube, atau link, jika ingin menambahkan link YouTube, atau Vimeo, atau lain sebagainya. Untuk menambahkan hyperlink, itu kita bisa melalui open link. Dan kita pilih. Dan untuk menambahkan YouTube, kita klik YouTube. Untuk menambahkan audio, tinggal mengklik audio sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya untuk menambahkan gambar ini tadi, menambahkan image. Selanjutnya untuk menambahkan soal pilihan berganda atau lain sebagainya, kita bisa klik select icon. Kita bisa klik more. Di sini terdapat soal pilihan yang ingin kita pilih dan lain sebagainya. Selanjutnya cara menambahkan video dengan teknik pop-up. Di sini pertama kita klik more. Kita pilih salah satu step misalnya. Di sini terdapat pilihan. Selanjutnya kita klik ada di action. Tunggu sebentar, misalnya ini kita pilih. Ya. Selanjutnya di sini ada di action atau go to the fake. Kita coba kan itu pilihannya. Lalu jika untuk menambahkan logo atau toolbar bisa didesain dan lain sebagainya. Itulah yang bisa saya sampaikan mengenai Flipbooks PDF. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar dan masih awam dalam menggunakan Flipbook PDF ini, jadi masih kurang paham dalam penggunaannya. Saya mohon maaf. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada dosen pengampu saya yang telah membimbing saya, yaitu Ibu Adi Andriani. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian video ini. Saya mohon maaf sekali lagi, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan saya akhiri video kali ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.